Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membuat video di tengah semester ganjil tahun akademik 2022-2023 dengan metode tunjuk kerja. Baik, di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan nama dosen pengampu kami, yaitu Ibu Juwita Desri Ayu STR FK, dan selanjutnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri selaku moderator, yaitu Sini Putri Anggraini dengan NPM 220105019. Yang kedua ada Deka Talia dengan NPM 220105020. Yang ketiga ada Graciela Manisa dengan NPM 220105021. Dan yang terakhir ada Zulfa Anindya Zaki dengan NPM 220105022. Kami dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah. Baik, langsung saja di sini kami akan memaparkan atau menjelaskan tentang topik pembahasan kami, yaitu aspek sosial budaya masa anak prasekolah. Baik, saya serahkan kepada pemateri. Pada pemateri dipersilahkan. Baik, saya Graciela Manisa dengan nomor NPM 220105021. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian anak dan beragam makna anak. Secara konvensional dan tradisional, anak adalah individu yang dilahirkan dari seseorang perempuan hasil dari pembuahan sel telur dan sperma yang dikandungnya. Kemudian ada yang memperoleh anak dengan cara program bayi tabung. Bayi tabung biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang sperma dan sel telurnya mengalami kesulitan pembuahan di dalam rahim, hingga akhirnya menjalani program bayi tabung untuk memperoleh anak atau keturunan. Ragam makna anak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama biologis, sosial, dan budaya. Yang pertama biologis, yaitu hasil dari proses pembuahan sel telur dan sperma yang menjadi embrio sampai dengan lahirlah bayi, kemudian bayi tersebut bertumbuh dan berkembang. Yang kedua sosial, yaitu individu yang terlahir dari kandungan seorang perempuan. Dan yang terakhir itu budaya, adalah pembuahan yang dapat terjadi di luar rahim, yang mana melahirkan individu baru di luar rahim tanpa harus membutuhkan rahim alamiah dari sang pemilik sel telur itu sendiri. Sekian dari saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Zulfa Anindya Zaki dengan nomor NPM 220105022. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai anak. Yang pertama itu ada sosial, yaitu ada kehadiran anak, tersematnya status ayah dan ibu pada seseorang, dan tidak hampa. Yang kedua yaitu ada rantai keturunan, yaitu ada masyarakat patrilinear, khususnya anak laki-laki sebagai pejuang dan pelanjut marga, kelompok, dan sosial. Yang terakhir yaitu ada ketidakhadiran anak bisa disebut sebagai terputusnya marga dan klan kelompok. Yang ketiga yaitu ada pewaris kekayaan, yaitu ada orang tua, usaha dan kegiatan, untuk keturunan, kekayaan yang berarti, dan untuk keturunan yang akan mewarisi kekayaannya. Yang terakhir yaitu ada sumber daya ekonomi keluarga, yaitu ada nilai praktis atau operasional bagi keluarga, masyarakat kelas bawah, anak yang tak terpisahkan dari sumber daya ekonomi, tulang punggung atau sekedar membantu keluarga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran anak, yaitu yang pertama ada status sosial, yaitu ada orang tua, nilai sosial, pengakuan terhadap realistis kondisi anak, di mana anak yang cacat dijadikan aib dan anak yang sempurna fisik dijadikan sebuah kebanggaan. Yang kedua yaitu ada tanda sosial dari keluarga, yaitu perkembangan dan pertumbuhan fisik, sosial, gizi, dan kecerdasan. Yang ketiga yaitu ada identitas kesempurnaan hidup, yaitu ada ketidakhadiran anak, hambatan sosial, memperkecil pergerakan ruang suami dan istri. Yang keempat yaitu ada ruang main dan ekspresi, yaitu ada hak sesuai usia, mengoptimalisasikan perkembangan dan pertumbuhan anak dalam lingkungan masyarakat. Yang kelima yaitu ada kandidat pemegang amanah harapan dan impian, yaitu ada berbagai macam aktivitas orang tua, masalah ekonomi maupun praktis hidup, dan ditindaklanjuti anak. Yang terakhir yaitu ada meningkatkan nilai solidaritas, hubungan suami dan istri semakin tinggi dan rekat. Baiklah, sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Deka Talia dengan nomor NPM 220105020. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketidakhadiran anak. Apabila anak tidak hadir, kemungkinan yang dimiliki dari pihak suami atau istri yaitu infertilitas.
atau bisa disebut juga ketidakmampuan untuk hamil, ketidakmampuan mempertahankan kehamilan, dan ketidakmampuan membawa kehamilan pada kelahiran hidup. Baiklah, selanjutnya, pasca vonis integritas, usaha yang dilakukan pasangan suami istri untuk melanjutkan, meningkatkan visi dan misi keluarga, kemungkinan pasti di kalangan sekitar yaitu bercerai. Dan apabila tidak terlalu memungkinkan, ketidakhadiran anak, suami, istri akan bertahan dengan sejumlah rasionalisasi yang dimiliki atau bisa dengan cara adopsi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perlindungan terhadap anak diterapkan dari dokumen Deklarasi Anak PBB. Yang pertama yaitu berhak menikmati seluruh hak yang tercantum dalam deklarasi. Yang kedua, berhak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan dari fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana. Yang ketiga yaitu sejak dilahirkan anak harus memiliki nama dan kebangsaan. Yang keempat yaitu anak-anak harus mendapatkan jaminan gizi cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan. Yang kelima yaitu anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau berkondisi sosial lemah harus tetap memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus. Yang keenam yaitu anak-anak memerlukan kasih sayang dan perhatian dari usia di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun dilarang berpisah dengan ibunya. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya Cindy Putri Anggraini dengan NPM 2201050019 akan memaparkan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Definisinya, tumbuh kembang terdiri atas dua peristiwa yang sifatnya berbeda tapi saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan ukuran, besar, jumlah atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu. Pertumbuhan bersifat kuantitatif sehingga dapat diukur dengan satuan berat yaitu gram dan kilogram, satuan panjang yaitu sentimeter dan meter, umur tulang dan keseimbangan metabolik. Perkembangan adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi sel-sel jaringan, organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa. Baiklah, terima kasih. Itu tadi adalah hasil pemaparan materi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih kepada pendengar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.